Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Meja Lipat Mengenal Pajak Lebih Tepat. Kali ini bersama kami penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 3 dengan saya Diana Mariani, kemudian ada rekan-rekan saya Mas Bagus Budiono. Hai kawan pajak. Dan Mas Gaib Prabasidi. Halo kawan pajak. Nah, gimana kabarnya nih Mas Bagus dan Mas Gaib? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Sehat. Menonton juga dalam keadaan sehat ya. Nah, Mas Bagus dan Mas Gaib, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai angsuran pajak pada tahun berjalan. Nah, di mana di KPP Wajib Pajak Besar 3 ini wajib pajak yang terdaftar adalah BUMN ya. Iya, dan betul. usaha milik negara. Dan anak cucunya. Iya. Anak beranak lagi. Makanya jadi banyak ya wajib Banyak, pajaknya karena ada banyak. BUMN dan anak dan cucunya. Di mana ketentuan angsuran pajak penghasilan itu lebih spesifik. Ya, Iya, hingga khusus. khusus diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2018. Nah, di mana PMK 215 ini mengatur mengenai penghitungan PPh tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa serta wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang diharuskan membuat laporan berkala. Nah, juga satu lagi wajib pajak PPT ya, orang pribadi pengusaha tertentu ya. Panjang ya. Iya. PPT. Ya, Jadi tapi PMK simpelnya PMK terkait sama angsuran tahun pajak berjalan. Angsuran PPh pajak berjalan. 25. Simpelnya gitu lah ya. PMK terkait PPh pasal 25. PPh pasal 25. Orang bilang cicilan juga. Tapi ini cicilan pajak, Betul. bukan cicilan motor. Ini cicilan rumah. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke topik PMK 215 ya mungkin secara garis besar kita refresh dulu kayak Mas Bagus ya. Kalau angsuran PPh 25 itu sebenarnya secara umumnya itu seperti apa sih ketentuannya? Oke, jadi kalau PPh 25 itu secara ketentuannya kan diatur di pasal 25 Undang-Undang PPh karena dia PPh sesuai namanya PPh pasal 25 diatur di pasal 25. Jadi itu nanti ada di pasal 25 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 783 terakhir kali diubah dengan Undang-Undang KPP ya. Itu disebutkan tuh bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangin kan dengan PPh yang dipotong. PPh yang dipotong itu pasal berapa? Ada pasal 21, ada pasal 23, 22. kemudian juga ada dipungut. Oh iya Pasal betul, dipungut. 22. 22. Kan? Nah, itu kan di dalam negeri. Ada juga yang terkait sama luar negeri Mbak, yaitu PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan, baru hasilnya berapa, kemudian dibagi 12 ya kan? Atau dibagi dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Jadi intinya berdasarkan PPh kurang bayar tahun yang lalu dikurangi kredit pajaknya ya. Selain PPh 25, kredit pajak PPh 25 baru hasilnya dibagi 12. Atau Itu secara itu secara umum, Mbak. Secara umumnya ya. Semuanya seperti itu ya kan. Tentu lihat di SPT kan ada. Nah, tapi ada juga pasal lainnya selain 25 ayat 1 tadi. Di Undang-Undang PPh ada pasal lain. Ada Mas lagi. Bagus. Di pasal 25 ada banyak pasal. Salah satunya adalah pasal 25 ayat 7. Ayat 7-nya diatur yang Diatur lain ya. yang lain. Jadi di ayat 7-nya itu bahwa Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran yang angsuran 25 ya maksudnya Iya, itu iya. bagi satu wajib pajak baru yang tadi telah bagian sebutin atau bank, BUMN, BUMD atau WP perusahaan yang masuk bursa yang di bursa efek gitu, atau wajib pajak lainnya yang harus melaporkan laporan keuangan secara berkala ya kan, atau orang pribadi yang pengusaha tertentu yang tarifnya dikenakan 0,75% dari PH itu diatur sama PMK tadi yaitu PMK 215 2018. 18. Jadi intinya PMK 215 2018 ini tindak lanjutnya lah terkait dari pasal 25 ayat 7 tadi peraturan pelaksanaannya. Oke, jadi tadi seperti disebut Mas Bagus ya, berarti di PMK 215 ini aturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPh ya. Ya. 25 ayat 7 di mana lebih spesifik lagi mengatur angsuran PPh 25 untuk wajib pajak yang tadi disebutkan Ya. tadi ya. Yang tidak bisa menggunakan ketentuan umum seper-12 dari PPh terutang dikurangi kredit pajak. Oke. Nah, jadi sebenarnya
tujuannya tuh apa sih Mas Bagus ya? Kenapa ditetapkan ada yang spesial seperti ini gitu loh, spesifik, kenapa nggak semuanya sama aja gitu? Iya, iya. Apa tujuan dari DJP membentuk ketentuan seperti ini? Jadi kan kalau konsep dasarnya kan tadi ya, berdasarkan angsuran 25 itu berdasarkan dari pajak terutang dari SPT tahun yang lalu ya, kemudian dikurangi kredit pajaknya dan 2012 ya. Nah, tapi kan karena ada ketentuan pasal 25 ayat 7 tadi untuk memberikan kewenangan ke Menteri Keuangan ya untuk menetapkan dasar perhitungan besarnya angsuran bulanan ya. Nah, itu juga agar perhitungan tersebut itu untuk lebih mendekati kewajaran ya kan, sehingga perhitungan besarnya angsuran PPh 25 itu berdasarkan kepada data terkini kegiatan perusahaan. Kalau itu kan berdasarkan tahun yang lalu, kalau ini kan laporan yang setiap bulan atau setiap triwulan kita berdasarkan di tahun berjalan, sehingga ketepatan nilai angsurannya sehingga tidak lebih bayar atau enggak kurang bayarnya tidak terlalu selisihnya terlalu banyak. Jadi pakai perhitungan yang ini. Lebih mendekati akurat lah Ya, mungkin. keakuratan waktunya. Nah, itu juga misalnya untuk wajib pajak baru menjalankan kegiatan usaha ya kan, melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, itu juga perlu juga kan diatur besarnya angsuran. Karena kan wajib pajak kan belum lapor SPT tahun kan, baru dapat nih gitu. Ya kan. Jadi ditentukan besarnya angsurannya berdasarkan pada kenyataan usahanya. Meskipun kalau sekarang ya itu nihil ya, kalau wajib pajak baru yang baru perusahaan itu nihil. Kalau dulu kan dihitung berubah-ubah, kalau sekarang gitu ya. Kemudian ada juga tuh wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan, BUMN, BUMD, serta perusahaan masuk bursa ya kan. Dan wajib pajak lainnya lah yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu harus membuat laporan berkala. Itu perlu diatur perhitungan besarnya angsuran PPh 25-nya secara tersendiri. Tidak bisa mengikuti ketentuan umum yang berdasarkan tahun yang lalu, 12 tadi ya. Ya, karena itu terdapat kewajiban pelaporan yang berkaitan sama pengelolaan keuangan di suatu periode tertentu. Nah, sehingga hasil laporan tadi itu bisa dipakai sebagai dasar perhitungan untuk menentukan angsuran pajak di tahun berjalan. Karena kan ketahuan di laporan itu dia di periode itu dia untung berapa. Nah, jadi langsung bisa dihitung angsuran 25-nya berdasarkan laporan di masing-masing periode. Berarti alasannya itu karena agar lebih akurat lah ya, Akurat, atau iya, lebih mendekati mendekati kewajaran. Iya, Karena Tidak memang terlalu banyak divisiasinya. karena untuk WPP tersebut memiliki laporan periodik yang diwajibkan kepada Ya, mereka gitu Dan ya. instansi-instansi memang terkait di situ. Instansi terkait gitu ya. Nah, jadi untuk PMK 215 sendiri ini kan kurang lebih tadi ya. Nah, secara detail ini seperti apa nih Mas Gai? Maksudnya yang diatur di dalamnya tuh apa saja sih ya? Mungkin kawan pajak juga ingin tahu selain yang untuk BUMN ya. Mungkin kan ada dimension tadi berbagai jenis tuh. Yang Secara garis besar seperti apa sih yang diatur di PMK 215 ini? Nah, jadi gini kawan pajak, terkait di PMK 215 tadi itu kan memang diatur ya untuk wajib pajak apa saja yang memang secara khusus penghitungannya berbeda mungkin ya dengan yang lain. Makanya di PMK 215 itu ada acuannya. Nah, untuk wajib pajak tersebut itu misalnya ya selain yang BUMN itu ada juga wajib pajak bank, ada juga WP tadi disebutkan masuk bursa, ya ada tadi juga WP OPPT apa tadi kan sebagus OPPT Orang pribadi penghasilan tertentu. orang pribadi penghasilan tertentu. Lalu Tapi ada WP sekarang bank OPPT juga. itu bersinggungan Mas ya. Oh iya. Sama PP 23 Oh iya 18. Jadi untuk yang omsetnya di bawah 4,8 miliar ya kan pakai Betul. di PP 23. Yang diubah juga di PP 55 ya. PP 55 2022. Oh iya, betul, termasuk yang ada PTKP-nya 500 juta Iya. tadi. Oh iya betul. Ada PTKP juga. PTKP ya. Secara tidak langsung ya. Iya PTKP. betul. Nah, memang diatur seperti itu kawan pajak semua. Jadi misalnya nih terkait dengan kita ambil contoh WP Bank ya. Di WP Bank itu dia dasar penghitungan angsuran pajaknya itu adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Jadi memang ciri-cirinya kan ada beberapa wajib pajak tadi yang disebutkan itu dia punya relasi
dengan instansi yang Lain. memang mengatur. Jadi memang ketika misalnya ada ciri khususnya, jadi memang di PMK 215 ini juga mengatur seperti itu gitu. Jadi dari dasarnya itu adalah terdiri dari laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Dia rutin ya, setiap Betul. periode harus lapor ke OJK ya. Lapor. Begitu juga dengan sebenarnya seperti tadi yang terkait pengurangan tadi. Iya. Kalau untuk WP bank itu dia juga dari penghasilan yang mungkin dilaporkan itu tadi dikurangi dengan kredit pajaknya juga, betul, kredit pajaknya. Cuman kalau di WP Bank ini hanya dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 22. Hanya PPh 22 saja ya. Betul, PPh pasal 22. Ya. Jadi memang beda dan diatur di sini. Sama juga terkait dengan WP. Tapi untuk periode berikutnya itu harus dikurangin sama 25 lah. 25-nya yang Iya, sudah dibayarkan dapatkan di penghitungan sebelumnya. periode pertama. Oh, iya. Betul. Jadi periode pertama untuk ngitung angsuran Pertama 25 berapa? setelahnya itu, habis itu di periode berikutnya angsuran belum udah dibayar Dikurangkan. Jadi Jadi di periode berikutnya pasal 25 dan pasal 22. 22. Itu sifatnya akumulasi ya, dua-duanya sampai dengan periode Dibayar terakhir terakhir. laporan. Untuk bank ya. Ya, Iya. Bang. Ada juga tadi selain WP Bank tadi WP masuk bursa. PPh Ya. bursa Dan PP wajib lainnya. pajak lainnya. Kantor pajaknya di bawah kita. Oh iya. PNB, kami Iya, PNB. PNB juga. Satu gedung kita. Kalau bank BUMN di LTO 4. Sama juga. Satu gedung juga ya. Ternyata memang satu gedung kita ngurusin BUMN dan masuk bursa. Iya. Walaupun memang beda-beda KPP ya, tangan pajak semua ya. Jadi sama itu tadi untuk bank, untuk WP masuk bursa, juga untuk WP lainnya. Lainnya. Yang di situ. Hanya mungkin yang membedakan apa Mas Budi tadi? Ah, Kalau WP bank hanya PPh pasal 22. saja. Kalau untuk WP apa namanya? WP PNB, BUMN, PNB 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 masuk dan bursa dan WP lainnya. lainnya tadi ada dua-tiganya. Ada ditambah dua. dengan dikurangkan dengan PPh atau kredit pajak PPh pasal 23. Cara perhitungannya juga konsepnya mirip. Mirip-mirip. Jadi nggak usah bingung penghasilan gitu. neto dari laporan itu ya kan, dikurangi apa namanya dikalikan tarifnya, habis itu dikurangin Kredit pajaknya. hasilnya berapa dibagi 12 itu untuk angsuran laporan berikutnya. Mungkin periodenya ya yang agak Iya. berbeda ya. Kalau untuk bank tadi periodenya kan memang bulanan ya. Bulanan. Kalau untuk BP apa? Yang lain ya, Iya, ada BP yang lainnya bulanan. ada 3 Ada 3 bulanan. bulanan. Yang tergantung undang-undangnya Pak. Makanya disebutnya kan yang diwajibkan undang-undang, nggak langsung mengunci. Jadi PMK ini mengikuti peraturan lain nggak Iya. yang mengatur Peraturan lebih lain yang spesifik. ada lebih spesifik. Kayak tadi ya OJK ya teman-teman. Jadi kalau Tapi suatu tetap saat- inline ya. Iya. Tetap inline. Dia tidak berbentrokan tapi tetap inline. Terus apa lagi? Nah, jadi kan ada Mbak. lagi ya? WP kita nih. WP Oh masuk iya, bursa. malah kita Lainnya. sekarang WP BUMN. BUMN. Nah. Gimana dulu? Nah, kalau WP BUMN atau BUMD ya, sebenarnya angsuran PPh pasal 25-nya itu kan mereka kan diwajibkan membuat RKAP. Apa itu RKAP itu? Rekap. Baru dengar. Rekap iya, itu rekap. 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 Iya, RKAP. Rekap. Singkatan gitu. RKAP itu rencana kerja dan anggaran pendapatan. Jadi Rencana kalau kerja dan anggaran iya, pendapatan khusus BUMN ya. WP BUMN dia wajib membuat RKAP. Yang mewajibkan itu kan Kementerian BUMN yang Iya. cuman nanti diinfokan ke DJP untuk ditetapkan PPh pasal 25-nya berapa. Menteri BUMN-nya siapa sekarang? Pak Erik ya? Pak Erik. Oh, iya. Selaku ini Halo, juga Pak ya. Erik. Selaku ini juga ya, PSSI ya. Iya. PSSI. Luar biasa Pak Erik. Kemarin mantap Indonesia. Tadi sampai RKAP. mana tadi? RKAP ya. RKAP. Nah, RKAP. Jadi WP BUMN dia melaporkan RKAP yang telah disahkan sebenarnya. Yang telah disahkan, RKAP Ya. telah disahkan oleh siapa nih? Siapa? Sama
pemegang pemegang saham sama ya yang disahkan lewat RUPS. Jadi istilahnya pemegang saham, rapat umum pemegang saham. Itu wajib ya. Berarti pemegang saham mayoritasnya pemerintah Indonesia karena memang sahamnya dimiliki hampir ya atau lebih dari 50% pasti. Nah, pemerintah Indonesia BUMN diwakili oleh Kementerian BUMN. Nah, terus penghitungannya gimana? Tadi kan dasarnya RKP Ya. tuh. Nah, kalau penghitungannya sendiri apa sih? Jadi Berdasarkan di RKP tarif. kan ada penghasilan, Ada rencana-rencananya iya, dia. ada omset, ada biaya, ada apa. Pokoknya dari RKP itu Pak sampai Ada proyeksi. Proyeksi. Ketemulah itu nanti penghasilan neto fiskal. Fiskal. Neto fiskal. Dikalikan tarif PPh pasal 17. Nah, Mirip dong ya sebenarnya Mirip. sama yang cuma Mirip. dari dasarnya yang beda Ya. aja ya RKP. hanya nanti dikurangkan dengan kredit pajak yang telah dibayarkan tahun lalu. Nah Tahun ini lalu ya. bedanya kredit pajak tahun lalu ya. Jadi PP pasal 22, PP pasal 23, 23, PP pasal 24 ya kan. Kredit pajaknya itu berdasarkan realisasi tahun lalu. Kalau yang lain-lain kan tadi berdasarkan Faktual ya. masa berjalan ya kan. Jadi kalau yang ini tahun lalu. Tahun lalu. Penghasilannya diproyeksi Setahun, tahun ini, tahun tapi kredit berjalan. pajaknya realisasi tahun Tahun lalu. Jadi Yang ada- dikurangkan. Jadi kalau ada kawan pajak khususnya BP BUMN BUMN. yang melaporkan RKP ya jangan salah ya, kredit pajaknya itu adalah realisasi tahun lalu, bukan perkiraan juga tahun yang akan datang. Jadi penghasilannya perkiraan tapi kredit pajaknya realisasi tahun lalu. Tahun lalu. Datanya udah ada berarti kan Tahun ya, lalu. gampang Tahun jadinya lalu. nggak susah. Disebutkan di situ. Dan jangan lupa sebenarnya terkait dengan pengesahan RKAP ya Mas ya. Ya, disahkan Karena itu tadi iya ya. case-nya di kita memang Poinnya itu ya. ada beberapa yang mengajukan tapi ternyata belum disahkan. Nah itu ada ketentuannya kan Mas ya. Iya. Kita mau bahas juga nggak? Mungkin tersekilas kali ya di akhir Tersekilas, aja pada betul, saat betul. resume ya, Ya. pada resume ya. Oke. Gitu. Ya, terus apalagi nih terkait RKAP itu? Kapan disampaikan ke kita RKP ini? Maksimal sebenarnya ya. Iya. Itu maksimal adalah jangka waktu pembayaran setoran pertama tahun berjalan. Setoran pertama tahun berjalan Iya, berarti setoran. masa Januari. Masa Januari dan maksimal disetorkan Setoran tanggal Januari itu 15. betul 15 Februari. Februari. Iya betul. 15 Februari. Oh iya, karena di store sendiri ya. Iya. Kalau Store di sendiri. seminggu 10. 10. Jadi udah harus belajar disampaikan lagi. ya. Udah harus disampaikan dan Sebelum sebenarnya 15. udah harus disahkan juga itu Oh, dari 15 Februari ya. Betul, 15 Karena kan yang Februari. disampaikan udah yang harus sah ya. Ya, harus Gitu. sudah sah. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Tadi kan ada bank sama yang masuk bursa, kemudian BUMN ya yang terdaftar di tempat kita Kita ya. kebanyakan juga. Kemudian mungkin kalau untuk yang wajib pajak lainnya mungkin yang nggak terkait sama KPP BUMN mungkin nanti kita bahas di Iya, sesi berikutnya ya. sesi berikutnya. Kita fokusin dulu yang terkait BUMN. BUMN, nih. betul. Nah mungkin kawan pajak mau tahu nih Mas Bagus kalau terkait tadi tuh RKP yang disahkan. Iya. Nah gimana sih kalau misalnya ternyata belum disahkan nih RKP kami di BUMN kami belum disahkan. Oh iya, jangan-jangan nggak setor Mas itu pasal 25 setor nggak sebenarnya. Jangan-jangan terus nggak setor gitu. Terus yang disahkan gitu. Boleh nggak kalau misalnya nggak disahkan aja nih Jadi- kita kasih gitu. Nah, kalau ketentuannya kan tadi disahkan di RUPS ya. Itu di ketentuan kita nih Mbak, ya kan. Saya coba tuh waktu itu pernah ada WP nyampaikan dulu ini gimana ya. Saya browsing. Akhirnya nggak sengaja tuh nemu tuh. Itu nemu peraturan Menteri BUMN. Oh ada bagian Iya, lain yang mengatur R2 itu ya. garis miring MBU garis miring 03 2023 itu terkait sama pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara tanggal 3 Maret 2023 masih baru nih Mbak. Oh berarti Baru PEM ya. yang Kementerian BUMN ya. Iya. ini. Iya. Jadi nanti coba kawan pajak atau ya wajib pajak yang biasa ngurus dengan KP coba lihat tuh pasal 95 ayat 1 Mbak. Di situ Apa itu? ada rancangan RKP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas disampaikan pada RUPS atau Menteri paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran dimulai. Jadi kurang lebih 2 bulan ya. Berarti akhir Oktober itu harus disampaikan Harus ke disampaikan Kementerian ke BUMN. untuk disahkan. Iya, jadi untuk itu udah 2 bulan sebelum udah harus siap-siap. Terus saya tahun berikutnya mau ngapain sih, ya kan? Karena RKAP itu rencana Rencana. kerja. Iya. Rencana kerja.
Nah kemudian RUU PS atau Menteri itu memberikan pengesahan atas rencana atas RKP itu paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan. Berarti 30 hari berarti 30 Januari, 31 Januari. Ya kan? Ini udah harus disahkan ya paling lambat ya kan? gitu ya. Nah, sementara tadi kan kita lapor ke kantor pajak 15 Februari. Berarti kan spare 15 Inline hari. lah ya, yang Salah kita ya. bilang Ditujukan 30 Januari, dilaporkan kantor pajaknya 15 Januari, bisa di spare 15 hari. Tapi kan tadi mungkin aja kan itu belum selesai, belum Disahkan di RPS-nya belum selesai juga. Katanya Allah tuh gimana ya. Nah, kalau RKAP-nya itu belum disahkan di RUPS dalam jangka waktu 30 hari tadi yang setelah tahun anggaran berjalan, itu ada dua apa namanya ya, Kondisi gitu kondisi kali ya kan. Nah, pertama kan, rancangan RKAP Perum. Nah, ini Perum. Oh, BUMN yang bentuknya Perum. Perum, Gitu. betul. Kita kan tahunya dulu Perum perumahan ya. Nah, ini Perum perusahaan. Iya, teman saya tinggal di mana di Perum. Mas bagus lucu ternyata. Itu kalau untuk yang Perum itu dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan itu BUMN. Jadi kalau misalnya Meskipun khusus belum Perum, disahkan ya. misalkan gitu. juga sah. Tapi bagi Persero Ada berlaku ketentuannya. RKAP tahun sebelumnya. Nah itu sebenarnya sejalan juga Mbak sama PMK 215 kita dulu. 25 kita juga. Kita Kalau misalnya belum belum disahkan disahkan menggunakan angsuran akhir tahun yang terakhir. lalu. Ya. Jadi masa Desember tahun yang lalu pakai kan Kalau ada di PMK 2015 ya, baru Iya. memang kalau bisa belum disahkan. masih pakai tetap RKP bisa tahun lalu. Kalau kita kan angsuran 25-nya belum, ya nanti pakai angsuran masa terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi masih Desember cocok lah ya. Iya. Masih inline lah, masih inline. Ya, berarti balik lagi tuh kawan pajak tetap harus RKP yang sudah Sudah disahkan ya. Kalau misalnya yang belum disahkan ya berarti mau nggak mau harus pakai angsuran yang tahun Tahun sebelumnya. Iya. Sampai dengan disahkan. Sampai dengan disahkan. Oke, nah kemudian itu kan terkait RKAP-nya ya. Mungkin terkait prosesnya nih di KPP ya. Iya. Misalnya kan wajib pajak sudah memasukkan nih ke KPP terkait permohonan Iya. KP. Nah, seperti apa sih cara permohonan mereka untuk bisa ditetapkan angsurannya gitu loh? Nanti kan cara masuk ini kan banyak tuh caranya. Bisa via Pos. pos, ya kan? Bisa Langsung. via email atau bisa datang langsung ke Langsung. sini. Yang dikirim apa nih? RKAP-nya Ya. aja atau apakah ada apa nih suratnya? Ya ada surat sama RKP-nya lah. Oh. Sama hitung-hitungan Sama bulan proyeksi bulannya. dia, penghitungannya dia. Caranya iya, gitu karena kan kan dan RKAP. Di RKP kan kadang kan sifatnya itu ya kalau akuntansi biasanya kan komersial. Komersial. Sementara itu kan penghasilan Fiskal. atau fiskal. Jadi dia juga harus masukin tuh koreksi-koreksi Koreksi-koreksi fiskalnya. fiskalnya. Jadi makanya perhitungan menurut wajib pajak Pajak. sudah menghasilkan penghasilan neto. Hmm. Nanti kita teliti, oke, udah lengkap, udah ada pengesahannya, nanti kita kasih bukti penerimaan PS ke wajib pajak ya kan. Nah, kalau misalnya belum ada kita dirasa kurang, ya kita biasanya kita minta kelengkapan kepada wajib pajak. Nah, nanti 5 hari kerja ya kan, ingat ya 5 hari kerja ya. Jadi kalau ada libur Hari nih, kerja. besok minggu depan ada libur nih, ya tertunda. Iya, karena libur nggak kerja. Iya. Jadi kita 5 hari kerja kita kerjakan, nanti kita berikan surat keputusan tentang angsuran 25. Angsuran 25-nya. Penetapannya ya. Penetapan angsuran 25. 25-nya. Isinya apa aja tuh biasanya kalau surat penetapannya? Apakah Ya. pasti diterima nih kalau misalnya wajib pajak mengajukan? Sesuai Ketika diajukan ya standarnya bisa 3 lah, bisa diterima, ditemukan sebagian atau ditolak. Ditolak biasanya karena dia nggak lengkap. Nggak lengkap. Kalau Oh, lengkap gitu. kita mohon dilengkapi sampai dengan batas waktu sekian, ternyata nggak Tidak dilengkapi. dilengkapi. Kalau misalnya ternyata hitungannya dia sepakat kita mengikuti hitungan wajib pajak ya berarti diterima Diterima. seluruhnya. Seluruhnya. Nah, tapi ternyata menurut kita oh ini ada bagian koreksi fiskal yang kurang nih. Ya berarti kan mungkin atau wajib pajak mengkoreksi kebanyakan koreksi fiskal negatifnya ya kan. Atau case tadi itu yang kredit pajaknya yang dicantumkan dalam penghitungan ternyata kredit pajak Ya, proyeksi proyeksi. tahun jalan. Tahun lalu, Padahal tapi proyeksi ya, padahal Bisa kredit pajak tahun pengaduan lalu. tuh. Yang kayak Akibatnya, gitu. ya tentu angsurannya berbeda dengan yang dituliskan oleh wajib pajak ya. Oh iya, jadi bisa jadi sesuai yang diminta atau Bisa bisa, jadi memang ditolak kalau nggak berbeda, lengkap atau ditolak. atau berbeda. Jadi itu kawan pajak ya.
jangka waktu penyelesaiannya itu adalah 5 hari kerja Betul. sejak diterima akad Mantap. oleh KPP. Nah, terkait PMK 215 BUMN kan udah cukup Udah kali cukup, ya. udah Lengkap cukup. juga tuh. Mungkin Hmm. ada yang mau ditambahkan atau disampaikan nggak dari teman-teman tuh? Apa aja nih yang Saya mau jadi ngasih poin buat tips itu tukang boleh pajak? Mbak? Boleh. Boleh. ya Tips. Tipsnya duit mas. Bukan ya? Iya Ini benar. benar benar. Benar. Oh, iya. Bisa duit. Ada nilai. Kan kalau berdasarkan pengalaman kami di sini kan RKP kan jangka waktu yang disebutkan itu kan semua lewat semua Mbak. Ya kan Mbak, maksudnya itu rata-rata April, Mei, Iya. ya kan. Nah, Wajib pajak mengajukan ke kita lewat iya, ya. sementara sebenarnya itu perhitungannya itu mulai angsur RKP berlaku mulai dari masa Januari. Sedangkan kalau Januari kalau belum ada kan pakai angsuran tahun lalu ya kan. Kalau tahun lalunya nihil kemudian sebenarnya berdasarkan RKP itu sebenarnya dirasa kurang bayar ya kan. Atau itu kan efeknya kan berlaku surut harusnya. ya kan, berlaku surut mundur ke Januari. mulai dari masa Januari. Jadi Januari semulanya awalnya nihil menjadi ada kurang bayar. Akibatnya misalnya baru ditetapkan bulan April atau bulan Mei, maka kan dia baru mengetahui angsurannya kan baru bayar bulan April bulan Mei kan, mundur ke Januari. ada keterlambatan. Di situ ada sanksi. Ya kan. Jadi kalau misalnya RKAP belum ditandatanganin tapi wajib pajak sudah mengetahui kira-kira ini angsurannya akan lebih besar, Mengestimasi lah ya istilahnya Iya, gitu akan ya. lebih besar nih daripada angsuran tahun yang lalu. Ya lebih baik dibayar dulu Oh, aja. gitu. Nanti gampang lah kurang. Hindari Ya, si tadi. jadi sanksinya nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Toh kalau lebih bayarnya kan bisa di Islamnya. PPK. Betul. Tapi kalau misalnya angsuran tahun sebelumnya misalnya lebih besar, misalnya 1 miliar, terus berdasarkan RKP perkiraan sekarang cuma 300 juta sih aman lah. Kelebihan tadi bisa di PBK. Yang kalau perkiraannya bakal lebih besar ini kurang bayarnya, nah itu kalau bisa ini yang barunya di store dulu Store aja. dulu. Gitu. Nanti gampang angka fixnya menunggu RKP. Oke, berarti kayak gitu tuh tipsnya tuh kawan pajak ya. Kalau misalnya merasa seperti bakal ada kurang bayar tahun lalu nihil, jadi berdasarkan estimasi dibayar dulu aja. Iya. Seperti itu. Nah, begitu saja podcast Meja Lipat untuk episode kali ini. Kami cukupkan dulu ya, Mas Bagus dan Mas Gaib ya. Iya, Mbak. Semoga bisa memberi manfaat bagi kawan pajak semuanya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Salam dari kami penyuluh pajak KPP Wajib Pajak Besar 3. Salam sehat selalu.